kadang kan memang gitu, hubungan tuh gak selalu work kan. Nanti jika aku harus pergi, ingatlah aku pernah sungguh-sungguh. Jadi satu pihak itu udah invest so much on the relationship, tapi pihak yang satunya lagi tuh ngerasa kayak effort lu kurang gitu. Kadang-kadang kan orang tuh terlalu terpaku dengan tuntutan dari macam-macam ya, dari luar gitu, kayak kamu harus bisa, kamu harus strong, kamu harus gini, kamu harus gitu. But it's okay to feel not okay sometimes. Pagarnya banyak, terus abis itu ada benteng terakhir tinggi. Jadi kalau mau naik ke situ tuh kayak harus gitu. Tapi yang berhasil masuk ke situ, wah kita cintanya kan gila-gilaan. This is my safe space, gak boleh ada yang ganggu gitu. Tolong leave me in peace. Aduh, aku gak mau ketemu manusia. Apa itu manusia? Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa kalau udah, kemarin kata Kang Dona Maula gak boleh duduk Vincent, jadi duduk Desta mungkin sekarangnya. Kita duduk Desta begini di set yang luar biasa menyenangkan ini. Artinya gue udah kedatangan teman yang menyenangkan juga. Dan yang satu ini sebenarnya beberapa kali lewat sliver-sliver di sosial media dan juga di TV. Dan gue sekarang seneng banget, udah ada beliau di sini. Salah satu bisa dibilang superstar yang sekarang juga jadi penyanyi. Kita mau ngobrol-ngobrol kenapa akhirnya punya single baru setelah beberapa lama punya single kedua atau single pertama. Siapa lagi kalau bukan Jolin Mary. Wow. Aku udah deg-degan duluan. Jadi seperti biasa kan di brief dulu sebelum mulai ya. Terus beliau deg-degan duluan. Langsung apa nih? Kak, apa kabar hari ini? Kabar baik. Wah, pastinya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik sekali. Kakak nih kesan pertama ya. Kakak datang kenalan ngobrol. Wow, positif vibe sekali gitu ya, sangat-sangat wanita anggun gitu yang wow, ini jarang-jarang ya karena di sini tidak ada wanita anggun di sini ya. Enggak ya, kamu anggun. Jangan abis ini kamu marah-marah sama saya. Kakak ini lagi di Bandung. Yes. Dalam rangka apa kalau aku dan teman-teman boleh tahu? Beneran deg-degan. Kakak di Bandung lagi ngapain? Tadi tuh briefingannya tuh udah kayak yang oke, waduh apa nih. Gak, gitu. tenang di sini semuanya. Kita santai aja. Itu sebenarnya barusan tuh kayak pengen apa tone down kedeg-deganan aku sebenarnya. Gue yang geli sendiri. Gimana Kak? Di Bandung lagi ngapain nih? Ya lagi promo single baru. Wow. Jadi dari kemarin tuh kayak muter-muter ke teman-teman radio di Bandung. Terus sekarang mampir ke sini. Saya senang loh dimampirin Jolin Mary guys. Ini senang. Kakak ini lagi promo single baru. Judulnya tuh Tak Pernah Cukup, betul? Tak Pernah Cukup. Oke. Jujur aku suka banget refnya. Serius. Karena aku tuh suka ref yang manis. Jadi kayak chordnya manis terus tambah melodi dengan tone kakak kan rada alto ya, rada deep gitu. Ini enak banget nih refnya. Sampai aku udah beres lagunya, aku ngulang ref 2-nya yang menuju ke ref terakhir kan rada naik. Oke, langsung masuk ke list like song saya ini. Tak Pernah Cukup. Ini bukan peres beneran. Gue kalau suka gue suka, kalau enggak gue gak ngomong. Tapi bener Kak, nice song. Congrats on the release gitu. Terima kasih. Tapi aku mau tahu nih, kan mungkin aku sebagai pendengar itu punya interpretasi tersendiri nih soal liriknya. Kalau menurut kakak gitu dari yang punya lagu ini tuh mau ceritain apa sebenarnya? Aku mau tanya dulu nih, kalau dari dirimu interpretasinya apa? Kalau dari aku ini sebenarnya aku nangkepnya kayak kok pasangan gue tuh gak pernah nyadar kalau gue tuh sangat-sangat die for gitu ya. Ya gak sih Kak? Iya lagi beneran. Bener ya? Kayak liriknya tuh. Aduh. Ini gitu. kita belum ngomongin MV yang di Hong Kong ya? Iya. Itu aku kenalin juga tuh berarti. Itu aku belum sampai ke MV-nya, aku baru ngomongin ekspresi liriknya gitu ya. Liriknya tuh kan bisa bercabang dua kalau menurut aku, itu bisa jadi gak cukup sama hubungannya atau gak cukup sama apa yang didapat gitu. Tapi kalau aku melihatnya kayak kok
ini si ceweknya itu udah perjuangin cowoknya, udah perjuangin mampus, udah kayak bener-bener ini. Aku boleh garuk-garuk aspal gak? Di sini ada aspal. Gak ada aspal. Gak ada aspal di sini, gak ada aspal. Bener gitu ya? Iya, jadi sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah hubungan di mana kayak si seseorang ini ya, aku nggak bilang kayak dari si perempuannya doang ya, maksudnya ini in general aja gitu. Jadi satu pihak itu udah invest so much on the relationship, tapi pihak yang satunya lagi tuh ngerasa kayak effort lu kurang gitu. Jadi akhirnya dia harus pamit baik-baik. Makanya kan ada lirik, nanti jika aku harus pergi, ingatlah aku pernah sungguh-sungguh berikan hati sepenuh hati. Kurang bersyukur ya pasangan ya ini. Jolin Mary bos digituin. Ya Allah, Anda benar-benar. Terus apakah ini kakak juga yang produksi bareng nulis apa gimana tuh sebenarnya? Jadi ini ciptaannya Kak Ilham Baso. Kalau untuk lirik dan lain-lain itu semuanya dari Kak Ilham ya. Terus musik itu dari Mas Tito, dibantuin produksi sama Kak Sumantri, DJ Sumantri. Tapi kalau aku mungkin hanya sedikit memberikan arahan-arahan bagian musiknya. Bagian musiknya. Jadi waktu itu produser aku nanya, kira-kira gimana nih lagu ini mau dijadiin kayak gimana gitu. Aku mau yang kayak gini gitu. Sama waktu itu title-nya tuh sebenarnya bukan ini. Waktu itu title-nya apa ya, Kak Handi? Mas Bro. Title-nya waktu itu apa ya ini ya? Awalnya ya. Kita rework kan title ini waktu itu bukan Tak Pernah Cukup dong. Iya kan? Apa kurang bersyukur? Pokoknya aku lupa waktu itu title-nya pada saat materi ini dikasih ke aku. Title-nya tuh bukan Tak Pernah Cukup. Setelah kita discuss. Kayaknya sih ini akan lebih dapet deh kalau title-nya kita rework Tak Pernah Cukup gitu. Akhirnya waktu itu discuss sama Kak Ilham. Boleh gak kita rework title-nya? Oh boleh, gak apa-apa, rework aja. Ya udah, gas. Wis, gas gitu. Gas. Tapi berarti kakak nggak ngasih arahan itu dalam bentuk, aku tuh pingin ada misal stringnya atau aku pingin suaranya terdengar agak grande di mana gitu nggak? Apa gimana? Aku cuman pokoknya arahan aku, karena kan ini beda banget ya sama single pertama aku kan. Jauh. Iya kan? Iya. Jadi aku pengennya kayak ada sentuhan yang berbeda gitu. Jadi lebih musiknya tuh lebih manis, lebih apa ya, lebih ada sentuhan-sentuhan akustiknya gitu deh. Makanya gitarnya dominan banget ya. Tapi correct me if I'm wrong, yang pertama tuh yang sama Club Project ya? Bukan, sama Karayan Pono. Kalau itu tuh ada sedikit touch of R&B-nya dikit. Oh, sama Bro Ryan, oke. Terus tadi kah yang ini? Terus yang kedua itu sama Club Project, kan, yang Grimis. Kalau itu kan elektronik banget tuh. Betul. Nah makanya yang ini kayak, kayaknya aku pengen yang kayak gini deh. Gitu. Karena aku jujur, aku suka banget sama lagu-lagu yang dominan gitar. Gak tahu kenapa dari dulu tuh kayak, gitu. Atau Unbreak My Heart ya? Unbreak My Heart. Itu kan gitar juga depannya gitu. Jangan-jangan suka ya? Iya kan? Saya lagu kakak di awal tuh mengingatkan aku dengan tone vokal kakak kan alto. Tony Braxton juga alto gitu dengan bawain. Oh iya saya tahu ini larinya mau kemana nih. Alto ditambah gitar. Aku ngerasa kayak gitu. Mudah-mudahan rezekinya pun sama seperti Unbreak My Heart. Amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Dari yang tadinya apa deh dari yang tadinya. Iya, jadi dulu tuh aku sempet pernah dibully karena suara aku katanya terlalu rendah untuk industri. Gitu. Anda semua, Jolin Mary guys. Kenapa kak katanya? Kenapa? Ya nggak tahu. Tapi aku menjadikan itu menjadi apa ya? Cuman dulu kan sempet, karena aku masih kecil kan waktu itu, ketika aku menerima kata-kata itu tuh, aku belum bisa memproses itu emotionally right. Secara mental tuh aku kayak ngedown gitu, kayak masa sih gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan dengan environment yang benar, yang bagus, ya akhirnya aku juga jadi terpacu gitu. Aku menjadikan itu sebagai satu apa ya? Acu. Inilah kayak ini apa ya? Kayak semacam pecut lah buat aku gitu. Berarti itu kayak weakness is power gitu kan. Kayak yang awalnya kakak merasa kayak ini gak beres nih, weakness gue ada di suara. Ternyata itu jadi rezeki gitu sekarang. Puji Tuhan. Anda belum pernah tahu Tony Braxton, Dua Lipa, Jolin Mary itu ya. Tolong, suara-suaranya begitu tolong.
Tolong. Kak, sama MV tadi kan aku ngomongin MV. Kenapa Hong Kong? Gitu aku tanya. Iya gak sih Hong Kong kan? Hong Kong benar. Itu sangat-sangat familiar. Kenapa Kak? Sebenarnya gini, awalnya tuh niat kesana tuh cuma mau liburan aja. Wow. Iya, beneran. Terus? Tadinya awalnya niatnya mau liburan aja, cuman si anak yang tidak bisa diem satu ini, ya kan, kayak kenapa nggak kita bikin sesuatu ya sekalian? Impulsif. Nggak impulsif juga, kayak emang nggak bisa diem aja, pengennya terus-terusan kayak mengeluarkan sesuatu dan berkarya. Wow. Wow. Ala sedikit ambisius ya. Tapi ambisius in a good way in dong. a good way. Itu benar. Soalnya saya juga begitu. Iya, kayak relate. daripada kesana cuma liburan doang, Yeah. ngapain? Ya udah sekalian. Jadi diboyong lah semua itu kru. Oke. Terus nggak ada alasan spesifik nempatinnya gimana, ekspresinya gimana segala macam nggak ada. Nggak ada. Itu semua dari apa music directornya kita godok bareng-bareng gitu. Dan ternyata memang ada beberapa scene yang di Hong Kong itu yang Kenapa? Ini banyak ketahuan dulu yang ternyata match dengan kisah lalu gitu. Wow. Jadi kayak wah kok pas banget ya gitu. Emang cocokologinya jago ya beliau ini ya. Keren ya. Oh iya. Itu nggak direncanain sama sekali loh. Tiba-tiba. Nggak direncanain, kayak tiba-tiba lihat, ternyata di sana ada lokasi itu. Kok ini ya udah deh kita kesana. Sampai yang di itu lupa Kowloon apa pokoknya yang malam-malam itu ya, yang ada scene yang malam yang nyandar di. Oh iya ini maksudnya pas bagian refnya nih kayak tidak pernah cukup bagaimana kerasa. Terus tiba-tiba scene selanjutnya lagi di lapangan basket. Oh iya, tapi nyambung Kak, jadi kayak perasaan kayak free, udah lepas dari toxic relationship ini semua gitu ya. Kasih tahu nggak ya? Nyebelin. Kasih tahu nggak ya? Oke, berarti itu harus ditebak kan? Justru di situ Easter egg-nya. Easter egg-nya. Saya sebagai penggemar detektif-detektifan ya. Ayo, kan tadi katanya tim research and development-nya jago. Ayo. Langsung berbunyi. Nggak, aku soalnya seneng yang berteori-teori gitu. Jadi oke, challenge accepted. Nanti aku tag pokoknya kalau misalnya udah menemukan. Tapi kalau aku tag, terus misalnya kakak baca, jadi spoiler buat orang dong. Ntar aku bilang kakak aja, Kak aku udah menemukan hidden meaning-nya nih. Hidden meaning-nya apa ya? Karena di situ kan ada kayak beberapa scene throwback juga ya kalau misalkan dirimu notice. Yang si camcorder bukan sih? Aduh. Oke. Itu spoiler. Oke. Kak, mungkin terakhir mengenai tak pernah cukup. Kakak tuh punya harapan apa sih sebenarnya sama lagu ini Kak? Atau kakak pengen orang-orang, teman-teman semua yang dengerin karya kakak ini akan merasakan apa? Yang pastinya aku pengen karya ini, ya kita kan namanya berkarya ya. Sebagai musisi kan kita berkarya sesuatu tuh dengan hati gitu. Ya pasti pengennya diterima juga sama masyarakat dengan hati yang lapang. Amin. Ya kan, amin gitu. Terus yang kedua mungkin message-nya adalah kita tuh it's okay loh to feel not okay sometimes. Kadang-kadang kan orang tuh terlalu terpaku dengan tuntutan dari macam-macam ya dari luar gitu, kayak kamu harus bisa, kamu harus strong, kamu harus gini, kamu harus gitu. But it's okay to feel not okay sometimes gitu. Dan aku pengen lagu ini tuh jadi safe space orang-orang juga untuk ngerasa it's okay to feel not okay. Wow. Tapi jangan lupa juga kita juga nggak boleh terlarut-larut juga di situ gitu. Jadi boleh ada, kita kasih waktu, kita kasih space buat diri kita to feel not okay. Tapi kita juga tahu kapan kita harus get back up. Wow. Gitu. Wih, keren. Saya yang suka message subliminal message ini senang dengan hal-hal yang begini nih. Gitu. Aku juga dan tim doain tak pernah cukup, pokoknya sukses, lancar, karir kakak juga lancar. Amin. Dari salah satunya pun dari musik gitu ya. Dan pokoknya sumpah ya, kalau kalian belum denger lagunya, tunggu sampai refnya. Refnya tuh manis banget, kayak chordnya di sini, liriknya di sini gitu. Kayak biasanya kan ada chord yang happy,
terus liriknya happy. Ada chord yang sad, liriknya sad. Tapi kalau ini enggak. Ini tuh kayak in between. Terus liriknya tuh kayak yang hopeful. Itu kind of chord yang dipakai di lagu-lagu bossa, dipakai di lagu pop. Jadi kalian dengerin, tak pernah cukup. Deg-degan duluan sih. Saya ngomong apa? Saya bukan musisi kritik ya. Ini di sini mau Enggak, cuma maksudnya aku ngedengerin dia tuh kayak ada sedikit ini ya, Apa? ada sedikit tusukan-tusukan gitu di dada tuh yang kayak aduh gitu. Menusuk soalnya. Gila, kayak nyuri-nyuri aku sih yes. Kak, tak pernah cukup tuh udah bisa dengerin di mana atau di YouTube channel siapa boleh Kak? Jadi tak pernah cukup itu sudah bisa didengerin di YouTube dan semua music ini ya pastinya platform Yes. dimanapun itu. Tinggal tulis aja tak pernah cukup Jolin Mary, kalian bisa dengerin di official YouTube-nya Le Musique Revolve. Mantap. Dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian. Betul. Biar chart pokoknya. Kita tunggu Jolin Mary dengan karya-karya selanjutnya. Amin. Dan ngomongin selanjutnya. Ini nih yang dia. bikin deg-degan nih. Ini dia. Ini Tapi nih, nggak, ini biar dia. biar nggak deg-degan. Biasanya itu kan ada perkataan makan yang manis-manis itu serotonin tuh bahagia ya. Kita jadi makan yang manis-manis dulu. Ada yang asin mau minum juga. dulu kalau gitu. Silakan Kakak. Biar nggak tegang-tegang banget. Jangan tegang-tegang di sini mah chill aja slow bro. Handi aja udah sini berapa kali kalem banyak kalem. Bahkan sempat merem di sini ya. Lagi syuting dia begini gitu. Kalau dia sih soalnya senyum-senyum aja dari situ ngedengerin ngobrol. Tuh kan keluar itu. Kayaknya Kak, jadi Apa? kita di Chamber Talks nih dapat snack dari Lenis Teras. Mau dong. Nih, jadi ada cookies. Mau. Ada yang Aku manis. suka sekali cookie. Silakan. Can I have? Boleh dong, boleh banget. Ini kalau butuh tisu. Terima kasih. Nah, kalau saya tim asin. Oh, oke. Oh, itu asin. Ini yang yang asin. Ini ada snacknya juga. Aku yang manis. Silakan. Nah, biar nggak deg-degan kan ngobrol sambil nyemil gitu kan. Sambil minum, sambil nyemil. Belum tahu dia. Ya nggak bercanda. Jadi sebelum kita dive into apa yang ada di sini, kabar-kabar burung yang aku terima mengenai Kak, aku mau nanya deh Kak. Surat kaleng nggak? Dapat surat kaleng sini. Surat kaleng. Ketahuan generasinya. Kamu yang merasa seangkatan jangan senyum-senyum. Kamu yang di belakang kamu semua. 2 orang. Kakak kan berkarirnya nggak cuman musik doang nih. Tapi kakak juga dalam salah satu perjalanan hidupnya akhirnya ketemu sama musik gitu. Akhirnya memutuskan untuk bermusik juga as a musician, as a singer gitu. Sebenarnya tuh musik tuh apa sih meaningnya buat kakak sendiri gitu? Musik itu kalau buat aku ya, musik itu tuh something yang membebaskan. It's very deliberating. Kenapa? Karena aku sebenarnya, ini mungkin nggak banyak yang tahu ya. Aku sebenarnya nulis lagu juga. Oh iya? Iya. Wow. Aku Menarik. nulis. Tapi belum pernah rilis lagu tulisan sendiri Kak? Untuk menyanyikan lagu ciptaan sendiri belum pernah. Oke. Gitu. Tapi lagu aku waktu itu pernah dinyanyikan sama penyanyi lain, itu pernah. Wow. Gitu. Jadi kayak apa ya? Udah kayak apa ya? Hobi mungkin ya. Lebih ke hobi gitu. Dan nggak tahu kenapa ya. Aku tuh dari dulu kayak kalau ngedengerin musik ya, apalagi dengan lirik-lirik yang deep dan meaningful, itu aku sama kayak kamu. Kayak wah gila gitu. Bener-bener apa ya rasanya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Oke. Abis ini aku ingetin ya, abis ini mau kasih denger Kak Jolin Mitomania. Kayaknya liriknya masuk single aku yang di tengah itu. Itu liriknya kayaknya kakak adalah salah satu orang yang bisa ini. Ini kok lucu banget. Kenapa? ini beneran di paint. Iya. Oh enggak, yang ini. Itu semua paint yang dicetak gitu. Oh, wow. Itu that's nice. hand drawn semua. Jadi aku pernah punya EP. Keren banget. Thank you. Aku pernah punya EP. Terus aku kerja sama beberapa teman-teman keren-keren yang ngerjain, ngonsepin bareng aku lah gitu. Terus masing-masing singlenya tuh punya artwork masing-masingnya, semuanya hand drawn. Keren banget. Aduh. Alhamdulillah. Nah, aku juga makanya ketika aku dengar tadi kakak bilang music is liberating,
yang kecantol di aku satu, oke, berarti ini talking about the meaning of the song gitu kan. Kenapa akhirnya dia bisa bikin freedom kita lebih kerasa gitu kan. Berarti kakak tipikal orang yang lebih, bukan lebih ya, mungkin banyak banget musik-musik yang akhirnya kakak nyantol banget liriknya gitu ya. Iya. Daripada arrangement. Aku lebih ke lyric person. Bentar, kakak nulis lagu dari kapan? Kalau nulis lagu itu sebenarnya udah lama. Cuman ya ini Bapak roadman aku yang di sana tuh tahu. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh pemalu tahu. Serius. Maksudnya in terms of music ya. Mungkin kalau misalkan kayak di depan kamera berakting dan lain-lain tuh aku udah biasa gitu. Tapi musik itu tuh kayak apa ya? Aku lumayan perfeksionis mungkin ya. Ya cuman kadang-kadang juga aku tahu kayak kalau misalkan aku terlalu perfeksionis juga nggak bakalan jalan-jalan juga gitu. Jadi nggak mesti ya it's not have to be perfect gitu. Namanya juga musik gitu kan. Jadi ya gitu. Kadang-kadang tuh dengar suara sendiri aja tuh kayak yang ih kok aku kedengerannya kayak gitu ya. Paham. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Sering. Bener kan? Iya. Berarti bukan cuma aku kan? Iya, aku denger mixingan aja kayak, duh ini kayaknya mesti diedit lagi nih. Ini udah, enggak. Ini tuh pede sama suara lu, ini enggak. Ini kayaknya mesti diedit gitu. Enggak perlu. Jadi akhirnya aku gontok-gontokan tadi sama si. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang-orang udah pada bilang, ini udah bagus. Enggak, ini masih kurang nih. Ini gini. Gitu. Nah kalau itu memang the thing that I have to work with myself. Karena kan ya seperti lirik lagu itu ya harus wah. Gak pernah cukup. Cocokologinya masuk lagi. harus merasa cukup. Iya. Tapi karena kadang-kadang yang berlebihan itu tidak baik, benar. Tapi aku jadi penasaran deh kak. Kakak tuh megang instrumen nggak? Kan kakak nulis lagu nih. How do you write all those songs gitu? Karena aku yakin gak cuma 1-2 yang udah ditulis banyak, yakin. Those songs that you wrote itu rata-rata nulisnya gimana prosesnya? Apa kakak main gitar apa gimana? Ini it's a good question. Aku bisa main gitar, tapi aku nggak fluent bisa main gitar. Oke. Jadi aku nulis lagu itu tahu nggak ngapain? Gimana? Humming. Ke handphone gini ya, nemu melodi dimanapun dimana, ya. Itu cara yang paling cepat dan cara yang paling ampuh. Benar. Dari situ, aku boleh nebak ya. Dari humming, sebelum ke musik, ke lirik dulu. Baru abis itu kayak, oke, melodinya gini, liriknya gini. Musiknya yang bisa menggambarkan ini gimana ya? Gitu gak? Jadi aku butuh orang untuk menerjemahkan isi pikiran aku. Persis. Iya. Aku juga gitu. Aku pernah, jadi kebetulan aku akhir tahun kemarin ada kesempatan untuk keluar negeri. Aku lagi di Shibuya. Aku lagi beli baju, tiba-tiba kepikiran sebuah melodi kak. Itu nyebelin. Iya itu nyebelin banget kan. Aduh belakang gue emak, depan gue ini. Masa gue kan gak lucu gitu. Akhirnya aku langsung humming gitu. Orangnya kan nanya gitu, mau bayar pakai kartu apa. Halo? Sorry. Oke, iya cepat biar aku langsung lari ke exit, tangga exit gitu kan. Terus langsung gini, iya. Gitu. Terus tapi manajerku dan teman-teman udah tahu gitu. Oh ya udah di Sidika lagi in the zone-nya dia gitu. Iya. Tapi terus funny thing adalah kan aku kadang-kadang butuh tempat sepi. Ini komedi banget sih. Aku ke stair exit itu kan. Cerut, gak bisa dibuka. Kok kocak sih? Akhirnya aku diketok, dor, tolong bukain, tolong. Bukain sama orang. Kadang-kadang kan di tempat kayak gitu kan gak ada sinyal juga gak sih? Itu yang terjadi. Oh my goodness. Di negara orang. Kalau di negara sendiri kan tinggal keluar, mas dor gitu. Ini kan gimana saya ngomongnya apa? Arigato bagaimana ini gitu. Aduh. Tapi benar, aku kadang-kadang kayak butuh tempat-tempat yang kayak gini, diem gitu ya, set. Gak ada suara, baru aku kepikiran. Humming, aku mainin gitar, aku taruh di handphone juga, baru akhirnya ke komputer. Aku kadang-kadang tau gak di mana? Gimana? Di pesawat. Jadi kiri kanan ada orang, udah kayak orang bego aja tuh. Cuek aja udah, kayak orang gila. Udah biarin, udahlah gak peduli, lalala gitu. Iya. Kalau enggak gak bisa
ini kan Mm-mm. keburu hilang. Bener. Dan Iya. kalau udah hilang gak direkam bete. Bete banget. Aduh, Anjir, udah. dia sebenarnya bisa jadi suatu karya yang bagus gitu kan, bisa diproduksi, kebayangnya gini-gini tapi gue lupa. Tiba-tiba hilang. Itu dia. Tapi pernah Kak kayak gitu? Pernah banget. Pernah. Sering. Bukan pernah. Sering. Kan tiba-tiba tuh kayak dateng gitu kan inspirasinya apa. Ya. Tapi lagi ada di tempat-tempat yang kayak aduh kok agak kurang ini ya. Oke. Kenapa harus sekarang gitu datangnya? Betul. Itu sering banget. Makanya itu tolong jangan judge saya ya teman-teman semua. Kadang-kadang kalau saya ke kamar mandi bawa handphone, Nah, itu bukan buat ngapa-ngapain yang aneh-aneh, bukan buat nelpon orang di WC, bukan buat nonton video di itu, bukan nyalain lagu bahkan jarang. Tapi kalau kepikiran lagi duduk begini di kloset, oh iya ya, langsung. ini lancar. Tapi itu kayak satu produksi yang kadang-kadang nggak tahu ya, kakak kan mungkin di tempat-tempat yang kayak pesawat atau segala macam. Aku sering kali kayak lagi di WC gitu, lagi merenung. Jadi filsuf. Kayaknya gue bisa bikin lirik tentang ini. Kayaknya gue bisa, kok kepikiran melodi gitu. Kayak tiba-tiba langsung banyak gitu arti hidup. Wah, gitu. bener sekali. Dan kadang-kadang itu kalau nggak diginiin, aku nggak bisa tidur. Iya, kayak kepikiran. Udah, ini mau merem tapi sampai yang nggak bisa gitu. Kalau ini berarti ini udah advance nih. Wah, Ini udah advance nih. Dia sampai nggak bisa tidur loh, kayak nggak bisa nih. Yang Bener. tadi tuh harus di. akhirnya aku tuh di rumah tuh ada karpet depan kasur. Aku ditemenin gitar, akhirnya aku gini. Saat nggak nyadar jam 3 pagi. Saya kan masih ngantor, besok tidur akhirnya gitu. Baru gitu. Tapi nah itu masing-masing orang punya cerita beda-beda lah soal nulis lagunya. Iya. Dan makanya aku langsung kepikiran juga tadi, kakak tuh tipikal orang yang senang melodi-melodi kayak gimana sih? Notasi kayak gimana? Apa ya? Aku tuh seneng yang simple-simple. Seneng yang simple-simple, nggak mau yang ribet-ribet. Contoh satu melodi yang pernah kakak kepikiran gimana kak? Ya. Gitu misalnya. Itu bukan dong, itu ini. Lagu orang. Apa kak? Kepikiran kayak gimana? Apa ya? Banyak sebenarnya. Kalau mau diobrak-abrik nih di HP aku, mau dia. Panjang. Ya, sampai subuh kita ngatain si Mas Bro mau nyupir nanti pulang ya. ini dari tadi udah deg-degan nih. Aduh, ini Wus jam berapa nih? Ini ntar. Oh, naik bus. Naik bus hari ini. Jam berapa busnya? 8.45. Aman Ya, oke. Kemarin aku waktu lagi sedikit cerita, kemarin udah cerita juga. Aku lagi Idul Adha hari kedua dari Cipaganti ke Padalarang 25 menit. Dan itu tuh Dulu itu termasuk cepat atau lama? itu sangat cepat. Oh gitu. Iya. Tapi itu dalam keadaan aku menjadi Dominic Toretto. Fast and Furious. Tapi enggak, tapi maksudnya ngejar kok 845 itu masih jauh banget gitu. Oke. Lama-lamain kali. Enggak. Kak. Kakak tapi kalau main piano ngerti gak? Main piano. Kalau pencet-pencet doang bisa, tapi nggak yang kayak I can play a whole song. Whole song gitu. Tapi pengen belajar sih. Aku ngerasa Pengen belajar. piano itu akan mempermudah humming kakak deh. Iya ya. I don't know ya, feeling aku ya. Karena kayak asal pencet melodinya itu jadi kayak kepikiran. Aduh. Tiba-tiba ada yang lain lagi. Kak Andi, tolong. Coba deh. Penasaran deh. Soalnya it works for me gitu. Mungkin. Kak Andi, tolong ya guru Mungkin pianonya dipercepat. Saya memberi ide bagus bukan? Soalnya emang dari kemarin aku udah ngomong kayak, nih kayaknya nggak bisa nih, aku kayaknya harus belajar piano nih. Terus bapak yang itu kayak, ntar dulu ya, ini jadwal gimana? Mohon maaf. Ya Allah, superstar tuh keren jadwalnya. Saya juga mau jadwalnya gitu dong, rapat gitu. Tapi tahu-tahu pas udah rapat saya bilang, udah gak jangan gini jangan. Tapi kita harus bersyukur loh. Kenapa kak? Ya, harus bersyukur, mendingan kita pusing karena banyak kerjaan daripada kita pusing tidak ada kerjaan. Betul kak. Sampai Harus bersyukur. alhamdulillah sampai nggak bisa tidur mikirin kerjaan juga pernah kak. Hah? Iya itu. Oh jangan loh, kalau itu udah gak sehat. Akhirnya aku mencari pelarian lain gitu kan.
Oh ini fun fact gitu. Kakak kan tadi bilang musik itu hobi. Aku juga begitu awalnya. And then it becomes something more than just a hobby. Itu jadi ini semua gitu kan. Terus kayak, ntar dulu nih, ini kan pelarian gue dari semua yang gue kerjakan di sana. Ya aku tuh merasa gitu. Akhirnya aku harus menemukan pelarian lain. Dari yang aku kerjakan sekarang. Menarik nih. Ini menarik nih. Karena aku pernah berpikir aku akan selalu enjoy aja doing musik apa segala macam gitu. Yeah. Tapi ketika fatigue itu muncul, aku harus menemukan yang lain. Dan ternyata udah main PS, udah olahraga, udah ngapain semua segala macam. Obat terbaik adalah tidur. Nah, setuju. Kayak capek semua. Ada kursi kosong, ada sofa di studio. Langsung aja gitu kan kayak. Nyaman nih kayaknya udah. Merem bentar. Tapi itu bener sih. iya kan? Itu bener. Oh kakak juga gitu? Jadi kalau orang tanya sekarang hobi aku yang pertama apa? Tidur. Memang mungkin usia-usia kami ini ya sudah masuk ke usia enak. Apa pelor, nempel molor. Nempel molor. Oke. Sekarang kita ini dia. Takut. Aku dapat ini aku nyebutnya sebenarnya sesi ini sesi main-main kita namanya kabar burung. Kabar burung. Jadi aku mendengar kabar burung dari beberapa burung-burung yang berkicau. Oke. Mengenai Jolene Mary. Apa tuh? Dan aku sambil mau nanya ke kakak dan mungkin ke Mas Bro yang di belakang kamera Mr. Handi, apakah benar gitu semua ini gitu ya. Yang pertama, katanya belum ya? belum. Kukis lagi biar tenang, serotonin. Ini dari tadi yang udah ditenangin gitu kan, diangkat lagi. Yang pertama, katanya kakak ini pecinta binatang. Selalu tertarik sama kucing dan anjing dimanapun kakak berada. Apakah betul? Itu boleh ditanya sama yang sana. Benar. Tadi aja di radio yang sebelumnya. Coba. kucing mau dibawa. Kucing mau Itu dibawa. kucing kalau aku boleh bawa naik bus, kayaknya udah aku bawa deh. Lucu banget soalnya. Mau lihat nggak videonya? Oke. Sampai aku videoin. Bentar, Gemes. di beep aja nanti. Radio apa? Hah? Radio apa? Radio apa tadi ya? Marah. Tar. Iya sih. Ke balkonnya suka ada kucing sih. Jadi jadi di bawahnya tuh kan ada ini kan ada Cafe. coffee shop gitu kan, ada coffee shop. Nah terus di situ tuh ada induk kucing. Iya. Ada induk kucing, terus ada anaknya 2 gitu. Yang satunya kucing oyen, yang satunya kucing tricolor gitu. Kucing oyen guys. Iya lucu. Jolene Mary tahu kucing oyen. Menggemaskan, lucu. Oke. Tapi mungkin kalau di Bandung bukan kucing oyen, kucing biru kali ya. Benar. Di sini biru semuanya. Apalagi pas kemarin menang juara biru semua sejalan. Tapi berarti kayak Jolene ini harus ketemu si ibu. Ibu gue tuh punya kucing 29. Serius kan? Serius. 29 kucing. Aku pernah ada episode yang spesial hari ibu. Di situ ibu cerita kenapa kucingnya banyak banget. Kayak awalnya tuh peninggalan. Awalnya tuh nggak mau ngoleksi, nggak mau melihara, nggak mau melihara kucing. Terus akhirnya kan ketitipan dari almarhum adiknya, lama-lama jadi banyak gitu. Kakak juga gitu nggak banyak peliharaan di rumah? Kalau sekarang aku peliharanya anjing aja 1. Tapi dulu banyak. Anjing di rumah apa? banyak. Sekarang French Bulldog. Bulldog? Frenchie. Iya. Frenchie? Bulldog. Kenapa emang? Soalnya? Emang apa yang salah? Enggak, gemes kan? Bukan salah, Iya. bukan. Frenchie itu aku pernah dengar katanya, nggak tahu ya kak, aku bukan expert. Dia itu tampangnya seperti yang gagah, tapi sebenarnya hatinya menggemaskan. Iya kayak emang. yang nyamperin, kayak gitu-gitu ya. Iya, bener. Frenchie. Itu kalau misalkan aku udah mau keluar rumah tuh ya, dia udah berdiri di depan pintu, udah nunggu aja. Jadi dia minta diajak. Mau jalan-jalan dia. Se-attach itu Frenchie itu sama ownernya. Nggak mau ikut naik bus dia. Ada di sini dong nanti. Ada di sini ikutan. Saya yang kabur. Waduh ya Allah lagi. Gitu. Tapi emang Frenchie lucu sih. Lucu banget tau. Oke, tadi berarti pecinta binatang betul ya guys. Betul. Ya? Pecinta binatang. Selanjutnya. Kok ketawanya gitu? Dia sedikit bikin ini deg-degan duluan ya guys ya. Jadi
Katanya, Deg-degan. coba Kak. Kakak ini, Gak mau denger. kakak ini pecinta aktivitas outdoor. Betul, itu Dan, betul juga. nih, Kak, dari berkuda, golf, jet ski, sampai menembak. Itu benar. Wah, Tomb Raider apa bagaimana Kak? Cocok Nah, rambutnya hobi begitu, aja, kan? suka aja. Aktivitas fisik. Iya. Karena aku gak bisa, bukan gak bisa sih, lebih tepatnya kayak aku lebih suka olahraga yang outdoor daripada yang di indoor. Gak tahu kenapa. Oh. Preference aja kali ya. Mungkin preference dan mungkin memang butuh healing aja mungkin ya. Senang lihat luar. Iya, enak adem gitu ya. Ya semuanya hijau-hijau apalagi di Naik lapangan gunung golf. gitu. Naik gunung. Naik gunung tuh healing, salah satu healing menurut aku. Betul. 3 hari gak ada sinyal tuh kayak aduh surga banget. Kak, aku mau nebak lagi. Kakak nih pernah tes MBTI gak? MBTI, tau gak MBTI? MBTI. Yang introvert, extrovert, dan lain-lain Oh itu. iya. Pernah? Heeh. Depannya I, introvert. Ya gak? Terus? Aduh saya gak ahli beginian, cuman saya coba ya. S. Aku udah lupa, aku udah lama juga soalnya ngetes itu. Gua nebak mau sampai 100 kali juga kalau dia lupa. Kagak bakal kejawab. Tapi depan I. Iya. Heeh. Karena- Ada. Karena you exudes that introvert energy yang aku bisa merasakan as an avid INFJ. Kerasa banget gitu kayak. Dari jeda-jeda ngomongnya, dari matanya, dari pas kenalan gitu kayak. Sestrumnya sparknya. Oke. Oke, ini orang nih kayaknya Ini kakak yang satu ini introvert nih. tahu nggak? Aku tuh bisa ngomong kayak gini publicly ya. Itu tuh baru mungkin setelah Pandemi. nggak sebelum aku ikut Putri Indonesia Sebelum. Berarti Sebelum. itu sebelum tahun 2000. Aku tuh 2018. 2019. 19 ya? 2019. Dan itu aku memang ya karena memang ini ya tuntutan gitu ya, yes, tuntutan. Jadi memang aku harus belajar untuk letting go my introvert side Iya. gitu. Bukannya kayak mengganti itu jadi extrovert enggak, tapi lebih ke kayak balance it out aja. Jadi biar nggak terlalu tekanan banget gitu. Betul. Iya kan, kadang-kadang kan kayak ya kita juga dibutuhkan untuk interaksi sama another human being. Betul. Nggak sih? Masuk malu sosial gitu. Iya, Dan kita malu kan kerjaannya sosial. harus sama orang gitu. Ya, which is kadang-kadang kita sebagai introvert ini kayak, aduh aku nggak mau ketemu manusia, apa itu manusia? Beres ini kakak pasti ntar di kamar kayak Gini, dengan RBF yang ya ketemu di lagi. kamar baca buku, Iya kan, gitu sendiri, kan. gitu kan. Iya. Aku kayak mengumpulkan introvert jadi Pokemon gitu loh, karena kayak aku tuh menemukan teman-teman introvert tuh rasanya seneng gitu. Karena aku juga ini semua Merasa ini ya ada ini ya, ada gengnya gitu ya kayak. wah ini tuh kayak ini my fellas. Ini dia teman-teman saya gitu ya, satu frekuensi. Dan kalau ngobrol tuh kayak saling tahu kayak gimana men-tone down-nya, gimana ngajak ininya, hype-nya. Makanya kalau ini not bragging, tapi kalau kakak menyadari, aku tuh dari tadi men-tone down itu karena dari tadi aku menyadari. Kakak ini kayaknya udah capek nih dari tadi nih, banyak aktivitas. Kita ngobrol yang santai-santai, yang chill-chill, tapi gue harus bikin seru. That's what being an introvert feels like. Social battery-nya ketaker ya. Iya. Kerasa banget Kak, asli. Itu bener-bener kayak. Tapi bener ya berarti ya, aktivitas outdoor. Iya bener, aktivitas outdoor. Oke, selanjutnya. Wah ini Apa tuh? ini ada hubungannya sama animals. Kakak ini baru aja ditunjuk untuk menjadi Rhino Conservatory Ambassadors bersama tim badak. Iya betul. Itu gimana Kak ceritanya Kak? Betul. Iya. Sampai bisa jadi gitu. Jadi nama yayasannya itu Yayasan Badak Indonesia ya. Oke. YABI. Nah terus YABI ini kita punya visi dan misi yang sama lah ya gitu. Karena dulu juga aku 2019 jadi Putra Indonesia Lingkungan. Terus aku juga concernnya memang ke arah sana gitu. Setelah kita diskusi, oh ternyata match nih gitu. Ya udah akhirnya ditunjuklah aku sebagai ambassador. Dan itu kayak apa ya? Kayak menyuarakan pentingnya untuk kita peduli dengan badak gitu. Karena badak sekarang udah hampir punah. Critically endangered statusnya. Ya. Kayak
ada story tertentu yang berhubungan sama apa ya, rhinos gak sih Kak? Kayak Kakak pernah, I don't know, maybe ketemu sama rhino di zoo gitu waktu kecil apa gimana? Enggak sih. Emang udah aja karena concern. Memang karena concern itu tadi gitu. Banyak banget soalnya yang apa ya? Agak cuek lah ya gitu ya. Agak kurang. Maksudnya mungkin bukan agak cuek gitu ya. Binatang-binatang lain juga banyak yang menjadi ambassador-nya untuk menyuarakan itu kan. Betul. Gitu, dan ya aku melihat badak kok kayaknya belum ada ya. Oke. Gitu. Nah di situ juga sih salah satu poinnya kenapa aku mau. Ya. For a good cause sih sebenarnya intinya semua yang kita lakukan, mau itu bermusik, mau itu jadi ambassadors, mau itu apa acting gitu, semua itu kan for a good cause. Jadi as long as itu bisa membantu help the world be a better place. Why not? Ingat kata Michael Jackson. Nah itu. Yang mana lagunya? Heal the world. Sampai hampir lupa namanya. Dilanjut nih. Jokesnya nyambung. Ya Allah, ini dia. Emang kalau udah introvert ketemu introvert tuh. Langsung. Jadi kalian jangan heran ya kalau episode kali ini agak lebih kalem. Lebih tone down ya, lebih chill. Nah, karena kemarin beberapa episode sebelumnya syuting tuh yang duar enggak. Dan saya bersyukur hari ini agak tone down gini karena sejujurnya. Nah dulu aku mau tanya satu pertanyaan. Apa itu? Capek nggak? Tolong dijawab. Kalau capek nggak duar gitu? Kalau terlalu duar terus banyak, itu malamnya sampai besoknya tuh aku pasti masuk ke sini siang apa sore gitu. Karena kayak untuk cleanse dulu ya. Oke, di kamar tuh yang diketok makan, iya nanti gitu. Ini bener-bener sih ini. Iya kan? Bang gak mau ini. Iya nanti. Iya nanti ya. Iya, Mbak ada lumpia di meja. Iya nanti aja dulu kayak saya butuh waktu tidak ketemu orang dulu gitu. Saya harus merecharge, tolong gitu. Iya. Ya itulah ya kami ini ya sedikit banyak mengenai Raffi Andika mulai terbongkar di episode keberapa inilah. Selanjutnya. Wah ini lagi ini? Ini relate sekali ini, tapi kita coba tanya. Apa tuh? It says here that you're not a WhatsApp person. Banyak banget WhatsApp message yang belum sempat terbaca. Wes. Ini dari awal ya. Ketawa paling happy beliau adalah sekarang tuh kan. Mukanya sampai merah. Iya. Bener ya? Iya. Tapi bener banget lagi. Iya, tapi kan yang kerjaan tetap kan itu priority. Ya kadang kalau misalkan capek gitu daripada ngetik, ayo udah deh telepon aja deh. Oh ini beda nih. Jadi kakak prefer telepon juga gak masalah. Ya kalau yang urgent ya. Iya yang urgent, iya. Bisa aku langsung kayak aduh telepon aja deh. Daripada ngetik panjang gitu kayak. Ini mungkin out of the semua yang ada di sini. How about your social life? Social life kan berat ya kalau kita. Aku punya cerita soal itu. Aku dulu ya. Aku akan memudahkan kakak untuk bercerita. Aku tuh punya circle yang sangat kecil. Sangat kecil. Yang pokoknya tiap aku pulang ke Jakarta ketemu mereka lagi. Gitu. Atau aku lagi main kemana ketemu mereka lagi. Gitu. Aku tidak membatasi untuk kenalan dan berteman dengan banyak orang. Maksudnya aku mau berteman sama kakak gitu kan. Tapi Sepertinya aku tahu arahnya mau kemana ini. To enter that zone itu kan. Paham banget. Ya kan? Paham. Makanya saya pun sama teman-teman. Bukannya ada apa-apa. Tapi kadang-kadang ini kalau aku akan bilang dengan lantang dan berani menyuarakan. Tidak semua grup kalian saya nyalakan notifikasinya. Di archive gak? Kalau enggak di mute for 1 year. Enggak, aku pernah saya ekstrim 1 year itu pernah, tapi seringnya tuh 1 week aja dulu. Kita coba dulu nih ya. Ini oke nggak ya? Mohon maaf nih ya. Gitu. Ya mohon maaf nih dengan segala hormat dan tanpa mengurangi rasa sayang saya pada kalian semua kawan-kawan. Seminggu aja dulu ini. Tapi kadang-kadang akhirnya ujung-ujungnya I don't know, it filtered aja sendiri gitu yang akhirnya masuk dan gak yang udah paham sama kita. Sampai waktu aku kuliah, kayak teman-teman tuh udah tau kayak, gue cabut dulu ya.
Oke, berarti dia lagi Dulu aku mau nanya deh, aku penasaran dari tadi. What's your sign? Aquarius. Oke. Kenapa emang? Gak apa-apa, kakakku Aquarius. Oh, kakak Aquarius. Kakakku ya, kakakku. Oh, kakak Aquarius. Oke. Kakak apa? Taurus. Sebagai Double damage. ada yang paham zodiak ya, tolong saya soalnya agak burem ini. Tapi aku sedikit banyak paham mengenai Gemini. Kenapa sih dengan mereka Gemini itu? Kenapa Gemini itu ya? Oke. Siapa di sini yang Gemini emang? Baiklah. Emang Langsung dia tunjuk tangan. langsung tunjuk tangan di belakang. Tapi kakak gimana kak? How about Apa? social life? Social life ya sama aja sih kurang lebih. Ya teman-teman yang udah ngerti dan udah paham ya pasti ya mereka udah ngerti, udah paham. Tapi ya itu tadi kan kita pagernya agak banyak nih, mohon maaf ya kan. Paham. Benar kan? Paham banget Saya dong. setuju, tidak perlu diklarifikasi dan tidak perlu dikonfirmasi, tapi kalian cari tahu sendiri arti pagar banyak itu apa ya. Saya sih paham. Paham kan? Paham. Pagernya banyak terus habis itu ada benteng terakhir tinggi banget. Gitu kan? Iya gak sih? Iya. Ada benteng pertahanan terakhir tuh. Benteng Takeshinya kayak menjulang tinggi. Jadi kalau mau naik ke situ tuh kayak harus Berat. gitu. Tapi yang berhasil masuk ke situ, wah kita cintanya kan gila-gilaan Betul. sama mereka. Kita akan berani mati untuk mereka, benar? Ya, sangat setuju. Udah itu. Kayak lu mau ngapain, lu mau apa, kalau gue bisa fulfill itu semua, ayo. Iya kan sih kak? Saya pikir saya doang yang berlebihan seperti itu. Jam Teman. 3 malam gitu. Ban aku bocor. Oke, kamu di mana? OTW. Nah, Segitunya, ya. dan aku tuh punya teman yang kayak gitu dari aku SMP. Berdua. Dan mereka sampai sekarang tuh kayak, mungkin tuh satu-satunya grup pertemanan kecil aku yang tidak di-mute. Berapa orang? Kalian tahu kalian siapa? Aku sama mereka berdua. Iya, tadi udah dikasih tahu ya. Bertiga doang. Bertiga doang. Bertiga doang. Tapi Aku bukan, apa? Aku juga punya lagi. Bertiga. Tapi sekarang orang-orangnya udah pada pindah kota. Gak apa kak, kami juga beda kota kak, jadi mungkin kerasa lah itu. Iya. Ketemunya jadi jarang, tapi sekalinya ketemu, quality. Langsung quality. Tapi tetap di grup tetap jalan. Kayak apa kabar, gimana, house life, itu pasti tetap jalan. Stiker-stiker gitu gak di WhatsApp? Oh pasti jelas. Pasti, gitu ya. Tapi Stiker-stiker itu ya kan. dia tahu gak sih ketika aku nengok tuh dia udah paham gitu apa yang aku maksud. ya Allah ternyata gak jauh-jauh. Mainannya stiker-stiker. Stiker yang ya. Oke, jadi tadi tentang WhatsApp ya. Tapi bukan berarti kami susah dihubungi. Bukan berarti itu. Bukan sulit, agak sulit aja. Agak aja. Agak delay aja. Agak delay, gitu. betul. Bukannya kami, ya gitulah. Selanjutnya, sebenarnya terlihat sih sekarang. Apa tuh? Katanya, sehari-hari kakak jarang make up. Masa? Tapi kan Kalau tuntutan ya tetap harus make up lah. Tapi mungkin minimalis kali ya. Minimalis. Cuman memang aslinya ya gak terlalu yang kayak dandan banget gimana gitu sih. Karena juga berpikir kalau gue nggak harus ada kerjaan, gue mending di rumah aja, betul nggak? Iya. Iya kan? Ujung-ujungnya kayak kalaupun gue harus keluar ya. Kayak this is my safe space, nggak boleh ada yang ganggu gitu. Tolong leave me in peace. Leave me in peace. Saya butuh kedamaian. Butuh kedamaian. Iya. Tapi it helps kak dengan ntar gue dibilang pers lagi ya. Apa tuh? Cantik tapi kakak tuh nggak usah bermakeup Terima juga. kasih, ya ampun. Luar biasa memang. Setelah kita tadi udah beres menggali ya, itu udah beres. Pak dulu ini tim R&D-nya siapa sih sebenarnya? Iya, Kok dari siapa tadi tuh sih? fun fact-nya apa kabar burungnya tuh kayak akurat Kabar kayak burungnya bukan bukan kabar kabar burung burung. gitu. Tidak ada yang harus diklarifikasi. Jadi tim saya itu di bawah punya bola kristal. Oh gitu. Jadi harus gini dulu, Harus gini dulu. gitu sebelum ada yang datang gitu kan. Terus muncul kan, twing. Oke ditulis. Ada ini ya, Gitu. tiba-tiba kertasnya muncul Kertasnya gitu. muncul. Kakak kan nonton Harry Potter gak? Iya, Goblet of Fire. Potterhead kak? Banget gak? Nggak terlalu tapi ngikutin. Nonton apa baca? Tapi kalau misalkan aku ditanya yang terlalu detail juga nggak. Iya aku juga gak tahu ulang tahun Draco Malfoy berapa sih kak. Tapi maksudnya Nonton. Oke, makanya pas tadi kakak bilang kertas. Goblet of Fire. Goblet of Fire. Oh man.
Saya ini kedua kali saya menemukan Potterhead di podcast ini. Alhamdulillah. Ini bola kristal. Ternyata di situ sumbernya bola kristalnya. Aduh. Saya mau ngejokes. Aduh. Saya udah mau ngejokes ke sana. Tapi saya nahan-nahan diri. Ternyata beliau yang buka sendiri. Ternyata dia yang ngebanting sendiri ya. Nah, jadi dia duduk di bawah. Kita yang lain begini. Jadi itu maksudnya bola kristal. Aku dari tadi gak mudeng. Gak, gue bercanda. Itu kan gak bukan begitu. Cuman dia akan kesel kalau aku bilang sampo. Nggak. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Karena aku tuh berawal dari ketidaktahuan. Pakai foam sampo yang kering apa bagaimana? Akhirnya kayak, enggak, sama gitu. Oke, ternyata orang-orang yang seperti Deddy Corbuzier ini. dong bang. Iya. Makanya kan awalnya kan Aku baru mau nanya. Mas dong kak. Aku baru mau nanya. Bukan cuma saya. Serius ini aku benar-benar nggak tahu. Iya kan? Tahu nih kayak gini nih. Iya kan. Aku nggak tahu beneran malah. Nggak, orang-orang seperti kami ini, ya saya menangkap frekuensinya. Itu kadang-kadang muncul pertanyaan aneh dalam otak, ya nggak? Iya kan? Anehnya tuh sampai nggak terukur, tapi ya itulah. Kayak mau nanya tapi nggak enak gitu kan. Tapi kita akan main game dulu. Jeng jeng. Kenapa saya ambil gitar? Karena katanya Kak Julie ini kita bisa main Ambil gitar. gitar. Oh salah. Ku ambil gitar. Dari mana sih tuh kuncinya sampai lupa? Oh, si kanunya dari E. Kak, jadi Sundanya keluar langsung. Emang gitulah kalau udah ngobrol sama Sunda. Kak, jadi kita akan main game. Namanya adalah This or That. This or that. Yap. Jadi milih. Ya. Kini kanu kitu. Oh kakaknya Jawa, ada blasteran Jawanya. Enggak juga. Enggak, aku tuh lagi mau syuting film, lagi preparation dan aku harus jadi gadis Sunda. Jadi aku belajar bahasa Sunda. Kak, mesti wus pulang hari ini apa bisa diganti jadi besok nih? Mungkin ada yang bisa jadi trainer mungkin. Biasa ganti konten. Oh, giliran yang gini langsung lihat tiasa-tiasa dia. Wah. Sudah diajarin ya. Iya, ini giliran dia minta gak dikasih-kasih. Wah. Oke. Apa nih this or that-nya? Jadi aku akan ada pertanyaan, ada 2 pilihan. Kakak pilih satu dan jelasin kenapa. Dua-duanya gak boleh? Enggak dong, kan this or that. Or? Berarti Berarti atau bukan dua aja. Coba dulu ya. Kak, lagu mending upbeat atau slow beat? Aduh tuh kan susah. Aku tuh gak bisa disuruh memilih. Karena tergantung situasi dan mood dan kondisi. Tapi majority of your life, kondisi mana yang lebih sering ada? Itu. Oke. Tadi apa pilihannya? Upbeat atau slow? Upbeat atau slow? Slow. Kenapa Kak? Nggak tahu, mungkin emang dasarnya anaknya melo aja kali ya. Oke. Ini menarik. Berarti. Tapi nggak boleh. Aku dikasih tahu sama temanku katanya nggak boleh terlalu banyak katanya. Ntar terjerembab ke situ. Oke, berarti slow ya kalau menurut. Tapi kan tidak berarti lagunya akan slow terus nanti ke depannya. Sebenarnya udah ada kok lagu yang upbeat tuh. Sebenarnya udah ada. Cuman gimana? Jadi bilang ke kamera. Gimana? Jangan dulu. Selanjutnya. Kalau fashion nih Kak, style. Your own style. Ngikutin what's hot atau up to date atau create your own style. Create my own style. Wow. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, karena menurut aku style it's a identity nggak sih? Betul. Gitu. Fashion will come and go, tapi style itu identity. Betul. Iya nggak sih? Iya, kayak yang nyaman aja dan yang ya statement tanpa perlu kayak nge-highlight. Nggak, karena kakak tadi as an introvert bukan yang statement. Ini loh gue tuh begini. Nggak, tapi kayak gue nyamannya berdandan seperti ini and this is me. Lu mau kenal gue, lu lihat gue dari sini, ya nggak? Kecuali acting. Kalau acting kan ya kita harus mendeliver yang ada di skrip ya. Itu bukan ini lagi. Itu beda lah, itu different thing lah. Tapi kan kalau misalkan personal ya this is me apa adanya.
This is real, this is me. Oke, lanjut. Kakak tahu lagu itu juga? Tahu. Kakak nonton Camp Rock juga? Gonna let light Shine on me. Saya belum pernah selain yang kemarin kesini ada tahu Disney. Kebetulan juga sama ada yang bawa juga, Pak. Kemarin Siapa? Oh, Angel Lions ya? Angel Lion sama Fab. Oh, Fab tuh bilang kan dia tahu Hannah Montana. Aku tidak pernah nemu ada orang tahu Hannah Montana selama berapa puluh episode aku syuting, nggak pernah ada yang tahu satu pun. Asli Kak. Kayak jadi kentang sendiri gitu. Oh ya udah. Soalnya Hannah Montana itu meskipun aku senangnya BMTH gitu, senangnya yang rada-rada itu metal. Tapi aku juga senang Hannah Montana, aku senang Disney. Kenapa? Karena waktu kecil aku diempanin gitu sama si ibu gitu. Nontonnya Disney Channel karena ibu tuh senang banget Disney. Pakai Disney Channel gitu. Terus tapi Hannah Montana tuh bagus, dia best of both worlds. Itu bagus kayak menggabungin dua hal yang berlawanan tuh jadi ada garis tengahnya. Itu orang nggak banyak yang tahu kan. Bahkan seorang saya yang seneng metalhead dan begini tahu gitu. Jadi gitulah. Selanjutnya. Jeng. Apa nih? IG atau TikTok? Aduh. IG. Kenapa Kak? Apa ya? Nggak tahu. IG aja. Oke. Nggak IG tahu. aja. Nggak ada Instagram. alasannya. Tidak ada alasan khusus. Tidak ada alasannya. Nggak ada. Lupa passwordnya. TikTok aja lupa passwordnya ya kan. Yang Nggak bisa. Jadi dulu. Ini cerita ya. Apa tuh? Jadi dulu tuh aku bikin TikTok kan. Disuruh bikin TikTok. Kamu bikin TikTok ya deh gitu. Udah oke, bikin TikTok. Nah TikTok waktu itu tuh masih bareng sama IG. Betul. Jadi kita tidak perlu untuk bikin akun TikTok. Kita bisa langsung apa ya? Ibaratnya kayak nge-copy paste akun dari IG ke TikTok gitu. Betul. Yang connect gitu kan langsung. Nah tiba-tiba bercerailah mereka berdua ini kan. Berpisah mereka. Bener gak? Terus mager bikin lagi ya? Bukan mager bikin lagi. Jadi dulu tuh aku langsung akun IG aku tuh langsung ke connect ke TikTok. Jadi aku nggak sign in pakai password, nggak apa segala macem. Jadi ketika mau dibuka lagi itu account, ketika mereka udah pisah ini si TikTok dan IG, mau forgot password juga bingung passwordnya apa ya? Karena dulu masuknya nggak pakai password, nggak pakai email, nggak pakai apa. Oh iya. Udah gitu. Oh iya ya. Jadi terkuncilah dia di situ. Oh. Udah. Sampai akhirnya bikin baru. Tapi nggak seaktif IG mungkin ya? Nggak seaktif IG dan kalau TikTok tuh mungkin lebih ke apa dari manajemen yang apa posting mengenai kayak kegiatan aku lagi ngapain kayak gitu-gitu. Wow. IG ya teman-teman ya. Jadi kalau Jolin Mary tidak aktif di TikTok, kalian jangan salahkan karena passwordnya aja beliau lupa-lupa. Udah tahu. Jadi ya sudahlah. Tapi waktu itu sempet aku mau dibantuin sama apa pihak dari TikToknya waktu itu. Cuman ternyata juga emang nggak bisa. Emang gak bisa. Gimana caranya? Bahkan TikToknya aja gak bisa. Bagaimana kita? Jadi akun aku itu adalah salah satu akun yang terjebak dalam merge mereka tadi itu ya? Ya. Gitu. Baiklah. Oke. Biasa. Susah ya. Apa? Hubungan. Susah sih sama hubungan katanya. Kadang-kadang kan memang gitu, hubungan tuh gak selalu work kan. Makanya apalagi yang gak pernah cukup tadi itu. Aduh. G-nya malah geser. Nah itu dia. Oke. Aduh, ini ada titipan ini sebenarnya. Apa? Lokal atau bule? Ini titipan dari siapa sih? Hah? Konotasinya apa dulu nih? Anything, lokal atau bule? Makanan. Bisa. Makanan. Penyanyi. Musisi. Oh gitu. Oh oke. Biar mereka yang menjelaskan. Hah? Biar mereka yang jelaskan. Tergantung apa dulu. Oke, kita ambil satu contoh. Makanan. Musisi. Musisi. Oh, karena beliau kayaknya foodies banget. Iya, kita makanan. Kalau makanan lokal. Spesifik apa Kak? Makanan apa gitu?
Apa ya, makanan Manado ya pastinya ya, my Oke. hometown. Mm. Makanan Sunda juga aku suka. Jadi makanan-makanan Sunda. Terus apa lagi ya? Padang. Banyak sih, Padang. Terus Oh, oke. makanan Ini, Palembang, pempek gitu. Pempek. ini Manado. Ini others. Karena hometown, heritage gitu ya. Oke. Makanan lokal. Udah ya, makanan aja ya. Berarti kita berhenti di makanan ya. Kanan kok. Makanan Saya kan. tulisannya loh. Lanjut ya. Ketawanya agak beda deh yang itu. Lanjut saja. Backpacker sendiri keliling dunia atau mendaki gunung seluruh dunia? Karena beda nih, backpacker kan jalan-jalan. Mendaki gunung ya. Mendaki gunung nggak bisa sendirian dong, keliling dunia gimana caranya? Berarti Backpacker lah. backpacker sendiri pernah Kak? Backpacker sendiri pernah. Keliling dunia? Enggak. Di Indonesia? Indonesia. Naik kereta? Hah? Naik kereta? Naik kereta, tapi waktu itu yang kalau yang naik kereta tuh sama temen-temen. Yang sendiri pesawat? Yang sendiri aku Nyetir? driving. Road trip sendirian? Wih keren. Tomb Raider Pak, kata saya juga. Tadi hobinya kan nembak. Rambutnya begini. Nyupir. Lara Croft ini. Tomb Raider ini. Keren loh. Nyupir Kak? Itu tahun berapa tahun yang lalu? Udah lupa, udah lama. Aku dulu emang seneng nyetir sendiri. Wow. Kalau lagi, Hmm. kalau tadi kan pelariannya kan tidur ya. Tidur. Kalau dulu aku pelariannya nyetir sendiri sambil dengerin musik. Nyetir aja. Sama persis. Tapi kalau aku malam. Aku harus sore ke malam, ya gak? Saya semakin lama semakin creepy. Tapi creepy yang in a good way. Saya menemukan teman baru di sini. Kita kayak satu frekuensi ya dari tadi. Frekuensi. Saya harus buka kacamata dulu ya karena sepertinya agak deg-degan ini. Tapi serius Kak, sore ke malam kan? Beneran. Terus lagu-lagunya tuh yang enggak gini. Kalau itu tergantung mood kan? Iya. Tergantung mood. Kalau lagi lewat jalan yang sepi sendiri gitu, kadang-kadang buka kaca nggak? Terus yang sama. Iya buka kaca terus yang gini, tangan sebelah satu terus kayak enggak gitu dong Pak, enggak tolong dong. Enggak dong. Enggak dong. Tapi bener ya gitu sore ke malam. Baiklah. Tadi berarti backpacker sendiri keliling dunia dan pernah nyupir. Keren. Lanjutnya. Oh, this one is a little bit hard. Takut. Tapi kita coba aja. Apa nih? Singer or actor? Aduh, jangan dong, Karena please. jangan dong kita minor. Jangan, nggak bisa. Tidak bisa memilih kalau yang itu. Karena ini aku jelasin ya. Boleh. Nah itu yang saya tunggu. Karena dua-duanya itu memiliki challenge-nya masing-masing, keunikannya masing-masing, keseruannya masing-masing. Oke. Jadi Apa tidak yang- bisa milih. Nggak bisa. Jadi apa yang ada dalam dunia acting tuh aku tidak bisa temukan di dalam dunia musik. Apa yang ada dalam dunia musik aku tidak bisa temukan dalam dunia acting. Number one-nya deh, number one-nya. Hah? Number one-nya apa? Number one-nya, aduh, cannot atuh, cannot. Oke. Cannot. Tapi berhubung saya moodnya lagi senang karena mendapatkan teman introvert baru, saya tidak akan memaksa untuk menjawab lagi. Yeah. Pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir. Tadi katanya udah gak mau nanya. Itu maksudnya tidak akan. Oke, singer or actor gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Apa? Kita kasih chord yang manis. Tak pernah cukup atau terlalu percaya kamu? Call a friend. Yang di sini udah dari tadi nih call friend terus ya, abis ini kesempatannya. Coba Kak. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Karena Ya mungkin karena aku lebih hands on kali ya di situ. Jadi aku punya rasa memiliki lebih tinggi gitu. Jadi kayak ini bayi aku nih gitu. Bener kan? great answer to a great question. Jolin Mary semuanya. Yeay. Gal Gadot, bener mirip Gal Gadot beliau ini. Enggak, Lara Croft Pak, nyupir sendiri, nembak Pak. Di otak saya masih. Wonder Woman polisinya. Ini harusnya James Gunn tolonglah. Wah,
Kakak thank you. Thank you so This much. has been Terima fun. kasih. Ini seru meskipun agak tone down, tapi ini entah kenapa ya, bukan cuman aku yang mencoba untuk In your understanding. element gak? Iya, tapi kakak yang secara tidak langsung creating my element. Jadi Yeay. terima kasih banyak. Tapi sebelum kita berpisah, aku punya oleh-oleh. Apa? Ih. Jadi Chamber Talks dan Lenis Teras itu lewat omahnya nih, ada omah. Omahnya tuh nyiapin bekal khusus katanya buat kakak. Boleh Aku dibaca? tadi lihat sepeda Oma di sebelah. Yes, betul. Benar kan? Betul. Terus sepedanya. Sepeda itu boleh aku pinjem nggak? Thank you, thank you. Apa katanya kak? Kita penasaran kak? Dear Jolin Mary, aduh dalam banget lagi. Belum dibaca loh. Dia baru baca cintanya doang. Udah dalam. Enggak, karena aku udah baca Oh. semuanya tapi baru mau diarticulate. Coba silakan. Dear Jolin Mary, cinta adalah kuatmu dalam bertahan. Tetapi lepaskanlah jika kuatmu tidak dihargai. Oma, thank you. Aduh, Saya mau ini tepuk pesan-pesan tangan, tapi- Oma ya. Iya itu Oma. Enggak, ini aku mau tepuk tangan. Tapi deep banget jadi gak bisa. Kok menusuk ya, Oma? Oma. Tapi, Aduh, Oma nih. Oma bisa aja Oma. Aduh, Tapi serius kak. Tapi- aku sangat berterima kasih. tapi- Apa tuh? kata orang-orang ya, Mhm. dengarkanlah pesan orang tua. Sayangilah orang tua. Orang tua ya, orang tua. Kamu jangan orang tua yang ini, orang tua. Ingat. Ya orang tua. Ya memang generasi di atas kita jauh. Kelihatannya aja masih seangkatan. BK Thank you beneran so deh, much beneran. ya. Ini fun sekali, ini menyenangkan sekali. Mudah-mudahan Aku kita taruh bisa sini dulu. ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Dan lancar pokoknya semua project-project kakak. Dan Amin. filmnya tadi, So do you. amin. Thank you. Ya kalau udah tayang nanti yang persundaan itu pokoknya kita sekantor akan nonton Jolin Mary berbahasa Sunda. Kita akan lihat bersama-sama. Aduh, dijudge langsung. No judgment, paling cuman Enggak, pokoknya lancar-lancar kak. Dan Amin. sehat-sehat selalu pokoknya. Thank you so much. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa di komentar cerita-cerita. Karena kita teman cerita. Kalian cerita dong. Jangan-jangan tadi ada cerita-cerita dari kakak Jolin Mary yang sangat relate sama kalian. Dan jangan lupa streaming semua lagu-lagunya. Semua pokoknya tuh ada YouTube-nya juga Jolin Mary. Pokoknya semua karya-karya Jolin Mary di search di semua streaming platform dan di YouTube. Follow juga di Instagramnya Jolin Mary tuh. Kakak di mana? Jolin Mary. Aja Jolin Mary. Jolin Mary aja. @Jolin Mary. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Peace.